Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di minggu ini kita melanjutkan tema eksposisi. Ya, eksposisi minggu ini mengambil satu bagian firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 di dalam tema hikmat yang benar. Ya, hikmat yang benar. Kalau kita memikirkan secara sekilas, hikmat itu apa ya? Hikmat apakah sama dengan kecerdasan, ilmu pengetahuan ya yang dimiliki oleh seseorang? Apakah orang yang jenius itu adalah orang yang berhikmat? Apakah harus tidak jenius baru bisa dikatakan berhikmat? Nah, jadi ada banyak pengertian tentang hikmat yang ada di luar sana ya. Dan hari ini kita mau belajar hikmat yang dimengerti dan diajarkan oleh Tuhan melalui Yakobus ya, yang akan kita baca. Di layar ada banyak angka-angka karena namanya hikmat, pasti ada perhitungan di dalamnya ya, ada pilihan-pilihan, ada banyak hal mana yang dipilih itu membutuhkan hikmat. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya membaca ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat 14, demikian seterusnya sampai ayat 18. Di bawah perikop hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya pikir kita yang sudah dewasa bisa mengerti bahwa orang yang berhikmat beda dengan orang yang cerdas. Ya. Tentu orang cerdas punya peluang lebih besar untuk menjadi orang berhikmat karena dia punya ilmu yang banyak. Tetapi kadangkala orang yang cerdas juga nggak ngerti konteks di lapangan. Ya. Nggak ngerti, bukan orang lapangan. Ada orang kan kadang dibagi dua ya. Wah, dia mau orang lapangan. Wah, kalau dia orang akademisi, nggak ngerti lapangan dia cuma teori-teori aja. Ya. Satu kali seorang profesor mengundang anak dari pedalaman di Kalimantan Barat datang ke Jakarta. Lalu profesor karena ilmunya banyak, ahli matematika, dia tanya, "Nak, di kampungmu nama sungainya apa?" Sungai Kapuas. Ya, Sungai Kapuas. Lalu dia mau mengajarkan anak itu dengan konteks pengertian anak itu. Sungai Kapuas itu di kampungmu lebarnya berapa? Oh, kalau yang di kampung saya 200 meter lebarnya. Kalau udah deket Pontianak itu sampai 400 meter lebarnya. Oh gitu, 200 meter ya. Oke, saya mau ajarkan kamu sesuatu. Ya. Kalau seekor kodok lompat dari pinggir kali, lalu lompat sampai ke ujung, kalau lompatannya itu 1 meter, maka kalau lebar sungai itu 200 meter, berapa kali dia harus melompat? Ya ini anak kelas 1 SD, belum pinter kali kalian. Menurut profesor berapa? Oh, caranya gini, 200 itu dibagi setengah, 1 meter. Berarti kalau setiap lompat 1 meter, berarti untuk 200 meter harus 200 kali melompat. Iya, kelihatan pinter profesornya. Kata anaknya, enggak. Di kampung saya, katak itu menyeberang sungai cuma 2 kali melompat, Prof. Ya. Dari pinggir dia nyemplung ke air, habis itu dia berenang. Ya, udah di ujung baru dia lompat.
Jadi mau 200 meter, mau 50 meter lompatnya cuma 2 kali, Prof. Profnya bilang, iya juga ya. Iya. Jadi di sini nggak ada yang salah. Yang satu ngerti teori, yang satu ngerti kondisi di lapangan. Ya. Maka profesor itu pintar, tapi dia nggak ngerti konteks. Ya. Istilahnya sih ngerti sungai, lalu ada perkalian, ada katak, ya. Tapi dia nggak ngerti yang benar-benar terjadi di lapangan itu seperti apa. Ya, maka kadangkala ada orang yang pintar tapi tidak bijaksana. Ya. Sebaliknya, orang bijaksana ada yang nggak pinter-pinter amat. Ya tentunya diharapkan memiliki kedua-duanya. Ya. Maka dari pembacaan firman Tuhan kita, di sini memang Yakobus memberikan perbandingan yang begitu kontras. Seolah-olah bedanya benar-benar beda. Ya. Kita sama-sama pelajari, ya, ada 3 hal yang dibahas. Ya. Yang pertama, sumbernya dikontraskan bahwa hikmat yang benar datangnya dari atas, ya bukan dari rooftop, ya tapi dari sorga maksudnya, dari Tuhan. Ya pada waktu itu kan sorga dianggap itu di dunia atas, lalu dunia ini di tengah-tengah, lalu dunia bawah itulah neraka. Ya pengertian orang seperti itu. Zaman dulu, tentu kita sekarang yang ngerti bumi itu bulat ya, di atasnya kita itu kalau di selatan kita yang di kutub sebelahnya satunya lagi, yaitu di bawahnya dia. Beda-beda arah itu. Tapi pengertiannya maksudnya dari atas, maksudnya dari Tuhan atau dari sorga. Ya. Sedangkan hikmat yang palsu dikatakan tentu lawan katanya sumbernya dari bawah. Di ayat 15 dijelaskan, dibagi. Ada dunia, ada nafsu manusia, lalu ada dari setan. Ya. Kalau kita membaca di banyak sekali di bagian-bagian Alkitab, kita bisa melihat bahwa bahkan, ya ini kan karena secara sederhana saja dibaginya. Bahkan orang yang diberikan hikmat dari Tuhan, bahkan orang yang paling berhikmat di dunia ini, pun hidupnya akhirnya gagal. Siapa dia? Salomo. Ya, Salomo dikatakan tidak ada raja yang sebelum dia dan setelah dia memiliki kebijaksanaan atau hikmat seperti Salomo. Tetapi Salomo kita tahu bersama bagaimana di akhir hidupnya mulai menjauh daripada Tuhan karena hatinya terpikat oleh wanita-wanita yang tidak kenal Tuhan. Jadi bukan dia yang menarik orang percaya kepada Tuhan, tetapi justru dia yang terseret kepada ilah-ilah lain. Akhirnya dia merasa hidupnya menjadi sia-sia. Nah, karena itu kita bisa mengerti bahkan hikmat yang datang dari atas pun membutuhkan pemeliharaan juga yang dari atas. Ya. Tidak ada itu melekat kepada kita, maka kita otomatis akan selalu menjadi orang yang punya hikmat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak demikian. Perlu ada tuntunan, penyertaan yang daripada Tuhan. Nah, nanti kita akan lebih mendalaminya lagi. Ya. Karena apa? Karena tentu apakah kita mau mengatakan ilmu matematika itu dari dunia, bukan dari Tuhan? Nah, kita meyakini bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kalau itu memang kebenaran. Ya. Segala kebenaran, kalau memang itu betul-betul benar dan benar-benar betul, itu juga dari Allah. Itu yang kita yakini sebagai kebenaran umum. Karena Tuhan memberikan banyak kebenaran disingkapkan oleh Tuhan, bukan hanya kepada orang Kristen. Kepada orang yang tidak percaya Tuhan pun Tuhan bisa karuniakan pengertian, ya, hikmat. Ya, ada dunia pendidikan sekarang kan makin lama makin canggih. Makin keren, makin jelimet. Ya, Yakobus memberikan perbedaannya. Hikmat yang benar berarti lawannya adalah hikmat yang palsu, yang fake. Ya. Tetapi ada banyak kebenaran yang dibukakan oleh Tuhan, termasuk melalui ilmu-ilmu pengetahuan yang di dalamnya bukan diselidiki oleh hamba Tuhan. Ya, oleh orang-orang pakar di bidangnya masing-masing. Ya, tetapi tentu kebenaran khusus mengenai keselamatan
hanya diwahyukan, hanya diberikan melalui Yesus Kristus dan melalui kitab suci. Di luar itu ada banyak kebenaran yang Tuhan singkapkan di luar sana. Ya. Bagaimana untuk mengukur hikmat seseorang, ya, pengertian seseorang, ada banyak ilmunya. Zaman saya sekolah dulu paling ilmunya baru IQ, ya, tes IQ, ya, intelligent quotient. Lalu makin berkembang, ada namanya dibilang emotional quotient. Kalau orangnya pinter tapi emosinya labil, susah mau berhasil katanya. Maka ditekankan emotional quotient lebih penting daripada IQ, intelligent quotient. Tapi lalu pengetahuan terus berkembang. Wah, ada spiritual quotient. Ya, kalau intelligence hanya kemampuan kecerdasan, matematika, bahasa, seni dan lain sebagainya. Kalau EQ itu kemampuan orang mengendalikan emosi, memanajemen diri kita, emosi kita, perasaan kita. Kalau kita marah gimana? Bisa kita kendalikan nggak? Kalau kita nggak setuju dengan orang lain, cara menyampaikannya gimana? Ya. Tetapi kemudian ilmu pengetahuan lebih mendalami lagi. Ada SQ, spiritual quotient. Ya. Bagaimana katanya orang yang bisa melihat makna di balik peristiwa? Apa kaitan dari kejadian-kejadian ini? Apa benang merahnya? Tapi kalau di dalam ilmu-ilmu itu nggak ada agama di sana, hanya secara umum saja. Dianggap bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi. Ya, hikmah ini penting sekali. Ya, kadang orang kuliah ijazah nggak dapat, yang dapat hikmahnya. Ya kan, kadang orang ngobrol, Pak dulu kuliahnya apa Pak? Ngambil apa? Saya ngambil hikmahnya. Ya, karena nggak selesai kuliahnya. Ya. Apa-apa ngambil hikmahnya, apa-apa ngambil hikmahnya. Ini kemungkinan tinggi SQ-nya, spiritual quotient. Ya. Wah, paling penting spiritual, apalagi saya dulu waktu sekolah teologi kan, karena dunia rohani. Wah, SQ yang paling penting. Ya. Tapi lalu dunia berkembang. Ya. Ada yang bilang sekarang itu yang perlu dikembangkan adalah EQ katanya, adversity quotient, kecerdasan di dalam memecahkan masalah. Lalu tantang, pendeta banyak yang putus asa, ya kan? Ilmuwan banyak yang putus asa, artis populer banyak yang gantung diri karena dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Kecerdasannya di dalam menghadapi masalah rendah. Maka EQ paling penting. Ya, lalu sekarang di zaman disrupsi yang begitu cepat, ada banyak merek-merek yang sudah tutup. Ya, handphone paling laku 20 tahun lalu sekarang udah hampir nggak ada yang beli. Ya kan? Dulu ada BBM yang begitu termasyur, Android diketawain sama dia, sekarang BBM ada di Android juga. Ya, karena disrupsi perubahan begitu cepat. Maka katanya sekarang penting creative quotient, kecerdasan kreatif katanya. Harus cepat membuat inovasi-inovasi, itu yang penting. Ya. Lalu ada yang bilang ESQ di artikel yang saya baca. Ya, emotional and apa tuh? Spiritual, ada yang dikombinasi-kombinasi. Tapi saya yakin itu pun tidak cukup. Ya. Di sini yang hilang apa? Tuhan yang nggak ada. Ya. Maka sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, biarpun misalnya ada multiple intelligence dari 9 kriteria, kita punya 8. Tapi kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, tetap akan mentok. Ya. Tetap akan mentok. Karena itu hikmat dari atas. Ya. Walaupun sederhana, tapi kalau terus dituntun, dipimpin oleh Tuhan, yang gak pinter ngomong kayak Musa pun bisa jalan, memimpin bangsa yang besar. Ya. Yang orang levelnya kelas buangan kayak Daniel itu kan orang buangan yang karena punya pintar dibilang lalu direkrut, jadi karyawan di kerajaan. Direkrut. Bedanya apa dengan orang-orang lain? Bedanya dia punya Tuhan yang benar. Ya. Daniel menafsirkan mimpi bukan karena dia punya buku tafsir mimpi, bukan. Tuhan yang kasih tahu. Maka yang penting bukan seberapa ilmu yang kita punya, seberapa banyak gelar yang kita punya, bukan itu yang penting. Tapi yang penting relasi dengan Tuhan. Ya, orang sederhana pun kalau dituntun Tuhan, dia bisa jadi orang yang besar. Ya, tadi ngobrol-ngobrol di rapat penatua. Dibilang, Presiden Indonesia saja ya
yang lama-lama memimpin itu semua dari daerah, dari kota-kota kecil. Ya. Yang orang kota dari lama jadi presiden cuma setahun. Diturunkan melalui sidang istimewa. Ya. Itu anugerah umum. Ya. Memang itu enggak juga saya katakan, itu salah semua, tidak. Itu juga kebenaran, kebenaran umum. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan lebih dalam lagi. Bahkan hikmat manusia yang dimiliki dengan berbagai penelitian dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, tetap butuh Tuhan. Ya, ketika Tuhan tidak ada di dalamnya, pasti gagal. Ya, kemampuan teknik sipil, jangankan sekarang, zaman dulu udah bisa bangun menara Babel. Itu kuliahnya dulu belum ada universitas jurusan teknik sipil, nggak ada. Ya, nggak ada, tapi sudah mampu bangun. Tetapi karena apa? Karena mulai sombong, tepuk dada, maka Tuhan gagalkan. Ya, nanti ada juga kita bahas itu. Ya, intinya hikmat bisa datang dari dunia, bisa jadi itu tidak salah. Tetapi namanya dunia ketika Tuhan tidak ada di situ, Tuhan tidak dijadikan dasar, Tuhan tidak dijadikan tujuan utama daripada hikmat yang ada di dalam dunia ini, maka akan kacau. Ya, dan akan dipakai oleh setan. Ya. Jadi ada yang dari sistem yang ada di dalam dunia yang bisa menghancurkan, lalu memang ada juga yang ada di dalam diri manusia sendiri, ya karena kita punya kecenderungan dosa dan tentu setan. Sudah pasti ada di dalamnya. Nah, di sini juga Yakobus memberikan dua perbandingan yang sangat kontras. Ya. Yang pertama kita bahas dulu dari yang palsu. Ya, kita bahas dari yang palsu. Karakteristik dari teks yang kita baca tadi, yang pertama adalah iri hati. Iri hati. Ini sudah masuk ke dalam dunia sejak lama sekali. Sejak lama sekali. Sejak keluarga pertama di dunia ini ada, iri hati ini udah ada. Ya, sudah ada. Iri hati. Iri hati ini memang bahayanya luar biasa. Karena kata iri dibaca dari depan, dibaca dari belakang, sama-sama iri. Maka bahayanya dia pangkat 2. Ya, bahaya. Dunia masih sepi. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Perlu nggak iri hati? Dunia ini begitu luasnya, cuman mereka aja. Tapi Kain bisa irinya luar biasa sampai sama adiknya sendiri, sama Habel. Sampai dunia yang begitu luas tidak sanggup menampung 2 orang kakak beradik di mana iri hati ada di dalamnya. Ya. Sampai Kain membunuh Habel. Dan uniknya iri ini tidak ada di dalam pasal undang-undang hukum pidana, KUHP, nggak masuk. Iri hati itu bukan kejahatan besar. Yang bahaya itu membunuh. Kalau Kain ada di zaman sekarang, dia kena pasal pembunuhan, bukan pasal iri hati. Padahal pembunuhan itu hanyalah outputnya. Di dalamnya itu adalah iri hati. Nah, Kain tidak bisa berproses dengan iri hati yang dirasakannya. Ya. Kalau ahli psikologi pasti bilang IQ-nya rendah ini. Ya. SQ-nya rendah. Lalu EQ-nya rendah. Ya kan? Tetapi kita percaya. Karena apa? Karena dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Iri hati bisa saja muncul tiba-tiba di dalam diri kita. Bisa. Kepada siapa saja. Kepada hamba Tuhan pun bisa. Ya. Kenapa kok pendeta itu dipakai Tuhan lebih luar biasa daripada saya? Ya. Kenapa kok gereja dia kok cepat sekali perkembangannya, pertumbuhannya. Gereja kami enggak. Pertambahan jemaatnya cuma dari kelahiran jemaat. Ya. Bisa menjangkiti siapa saja. Tetapi bagaimana kita memprosesnya, berhadapan dengannya, dan meminta Tuhan untuk intervensi di dalamnya. Itu yang membedakan. Ya. Bayangkan kalau 2 orang saudara saja, di zaman dimana dunia begitu luas, tidak mampu menampung 2 orang yang ada iri hati. Apalagi kalau kita jemaat 100 orang, 90 iri hati. Waduh, ya mungkin tata surya ini juga nggak cukup menampung kita. Ya, pasti kacau, pasti kacau. Maka hati-hati dengan iri hati. Masalahnya
iri hati dianggap sepele, ya, biasa. Padahal ada banyak kejahatan yang terjadi, akarnya adalah iri hati. Ya. Maka nanti kita cepat-cepat kita bereskan kalau ada iri hati muncul di dalam diri kita. Yang kedua tentu mementingkan diri sendiri. Ini kawan dengan iri hati. Ya, satu kali ada malaikat sedang diajarkan cara survei, karena zaman makin maju nih. Malaikat diajarkan cara survei. Survei tingkat kepuasan terhadap kehidupan di jemaat tertentu, bukan di GRI ya. GRI nggak pernah didatengin malaikat, ya. Tapi ini cuma cerita saja. Lalu dibilang kepada orang itu, jemaat ditanya oleh malaikat, ya, melalui penglihatan, tingkat kepuasan. Anda karena mau diukur tingkat kepuasan, maka tapi ini bukan cuma wawancara, akan terjadi di dalam dunia nyata. Ya. Kamu cukup nggak? Nggak cukup, kata orang itu. Ini orang Kristen ini. Nggak cukup. Kamu cukup bahagia? Kurang. Apa yang kurang? Kamu sebutkan 3 hal, saya akan berikan kepadamu. Bener nih, katanya. Bener. Masa malaikat bohong? Katanya. Tapi, ada tapinya. Tapi apa? Semua yang kamu mau 3 hal itu, tetangga kamu akan dapat 2 kali lipat. Hah, gitu ya? Iya. Wah, karena dia mimpi jadi orang kaya, dia langsung, bodoh amat lah, yang penting saya kaya dulu. Ya, saya minta uang 10 triliun, bisa. Ya, tutup mata, buka mata, wah, langsung rumahnya penuh dengan duit 10 triliun. Wih, enak juga ya, tinggal ngomong langsung terjadi. Tapi tetangga dapat 20 triliun. Ya, begitu peraturannya memang. Ya. Lalu yang kedua, permintaan kedua, wah dia mulai mikir, wah jadi kayaan tetangga daripada saya. Ya. Lalu yang kedua, saya mau punya kekuasaan, ya, yang tertinggi di negara ini. Wah, tunggu 1 tahun ya, tunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun, wah, dia jadi perdana menteri. Tapi ternyata tahun berikutnya tetangganya jadi raja, ya, raja bisa memakzulkan perdana menteri. Mulai dia pusing. Kok maksudnya saya yang paling tinggi kok, selalu dia lebih tinggi daripada saya. Ya. Akhirnya permintaan ketiga dia mikir dulu, apa nih? Ya, dia nggak aneh-aneh lagi permintaannya. Ya. Saya mau paru-paru saya mati sebelah, katanya. Ya. Intinya apa? Dia nggak mau kalah sama tetangga. Ya, dia mati sebelah, ya tetangganya matilah, selesailah. Ya, maka karena nggak ada orang lain, yang punya tetangga jadi punya dia juga. Ya, apa boleh buat? Karena nggak ada ahli waris. Ya. Itu kelicikan hati manusia. Ya, satu ada pementingan diri sendiri, lalu berkolaborasi dengan iri hati. Akhirnya ketika mau diberkati pun, dia nggak mau ada orang lebih diberkati daripada dia. Kalau dia diberikan kuasa, dia nggak mau ada orang lain lebih berkuasa dari dia. Ya. Dia lupa di atas langit masih ada langit. Hidup ini terus berputar. Nggak selalu kita jadi yang terhebat, nggak selalu kita jadi yang paling beruntung di dunia ini. Tidak. Kekuasaan juga gitu, entah di dalam dunia politik, dimanapun sama. Ya, hidup ini terus berputar. Ya. Lalu memegahkan diri. Ya. Ini juga kurang lebih, ini ada sisi-sisinya semua ini saling berkaitan. Memegahkan diri ini berkaitan dengan kesombongan. Ya, kesombongan kita tahu itu dosa yang paling tua di dunia. Ya, sebelum dunia ada, kesombongan sudah ada. Itulah malaikat. Malaikat yang ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan, maka dia menghasut sebagian daripada malaikat. Kita bilang 1/3 dari jumlah malaikat. Akhirnya melakukan makar. Ya, kepada Tuhan mana bisa ngelawan. Akhirnya malaikat menjadi iblis. Ya, 1/3. Tapi 2/3 tetap benar. Dan mereka tidak ditebus oleh Tuhan. Mereka tetap jadi iblis. Tetap konsisten. Sekali iblis tetap iblis. Ya, sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan ini juga yang ditularkan oleh iblis kepada manusia, termasuk dari manusia pertama. Ingin menjadi sama seperti Allah. Itu udah jadi bibit dosa di dalam diri manusia. Ya, makanya Adam aja gagal. Ya, Adam yang diperintah langsung oleh Tuhan, ya dia bisa audible, bisa visible.
kepada Tuhan, bertemu muka dengan muka. Ya, itu gambarannya ya. Kita nggak tahu muka Tuhan seperti apa. Itu istilah yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Masih bisa dia ingin sama seperti Allah loh. Padahal dia ciptaan. Ya, dia udah dibilang Tuhan, kamu ciptaan, manusia pertama. Kamu saya ciptakan. Berani loh dia pingin sama seperti Allah. Karena apa? Karena iblis tahu di dalam diri manusia memang ada benihnya. Ada bibit bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Maka terus digoda-goda, digosok-gosok, diprovokasi. Akhirnya tergoda. Bukan karena itu dia suka makan buah, ya suka ngerujak, ada buah ini belum pernah kita makan nih. Bukan soal buah-buahan ini. Ya bukan soal appetite. Tetapi soal ingin sama seperti Allah. Itu adalah memegahkan diri. Ya. Kadang orang juga jatuh kepada sifat seperti ini. Orang narsisistik, ya, orang yang membangga-banggakan diri. Kalau orang dia kecil-kecilkan, kalau diri sendiri dia besar-besarkan. Ya. Ada orang punya kecenderungan seperti ini. Ini orang yang suka memegahkan diri. Lalu berdusta melawan kebenaran. Ya ini rangkaian. Ya tadi dari sombong, lalu melakukan dosa, kemudian untuk menutupi kesalahan, dia membangun satu alibi atau argumentasi atau apapun itu untuk melawan kebenaran. Ya. Maka untuk menutupi kesalahan yang satu, dia harus menutupinya dengan dosa-dosa lainnya. Biasanya dimulai dengan kebohongan. Lalu kalau dia punya kekuasaan yang lebih besar, dia punya harta yang lebih banyak, lebih bahaya lagi. Ya. Kalau orang memiliki hikmat yang palsu, jadi penjahat juga butuh hikmat. Ya. Makin hebat tingkat kejahatannya, makin tinggi hikmat yang diperlukan. Ya. Dan seringkali juga dia menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang. Dia gunakan semua. Dia tahu cara mengakali. Dia tahu bagaimana cara berbuat dosa tanpa ketahuan, tanpa kena jerat hukum. Ya, dia rancang sedemikian rupa. Bisa nggak berhasil? Bisa. Bisa. Ya, kalau Tuhan istilahnya membiarkan dia, bisa. Tapi tetap tentu nanti di penghakiman nggak bisa lolos. Ya, maka orang udah seperti itu. Kadang orang bilang udah tanggung berbuat jahat. Udah sekalian kita tutup, kita hilangkan semua bukti, biar tidak terbukti. Dengan harapan lalu dia merasa baik-baik saja. Tidak terbukti. Ya, kalau dunia hukum kan gitu. Bukan soal benar atau salah, tetapi terbukti atau tidak terbukti. Kalau kamu nuduh saya salah, kamu bisa buktikan nggak? Kalau nggak, saya tantang balik kamu. Ya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, ada banyak orang berdusta melawan kebenaran dan itu juga butuh hikmat. Ya, kalau dulu orang mau berbuat jahat, ya tradisional, pakai golok, pakai pisau, pakai celurit, pakai pistol. Sekarang merampoknya nggak usah susah-susah, tinggal kirim. Mau melakukan phishing ya, kirim link ke ini, wah ini kita iseng aja buka, suka klik, tahu-tahu data kita dicuri semua, tahu-tahu rekening dibobol semua, tanpa darah dan air mata. Air matanya ada belakangan. Ya, makin canggih. Itu juga butuh hikmat. Ya, butuh hikmat. Ya, kalau orang yang nggak punya hikmat, nggak punya pengetahuan, nggak punya skill, nggak ngerti teknologi, nggak bisa melakukan itu. Ya. Tetapi itu hikmat yang palsu, hikmat yang jahat. Itu adalah hasil kerjasama dari cara dunia yang jahat, ditambah dengan keinginan diri sendiri yang memang jahat, diprovokasi dan divalidasi oleh iblis. Maka jadilah seseorang melakukan kejahatan yang kasat mata. Ya, tetapi itu semua mulainya dari hati dan pikiran. Ya, kalau udah hati itu dipenuhi dengan emosi tertentu, biasanya fungsi rasio langsung tutup. Ya, seperti kita matikan saklar lampu, udah nggak mikir lagi. Ya, seperti misalnya terbakar emosi, udah nggak peduli apa, pokoknya lampiaskan dulu emosinya. Ya, nah yang lain urusan belakangan. Maka fungsi rasio kurang jalan. Ya, itu dalam dunia psikologi sudah dibuktikan. Ya, dan kita mengalami, cuman kita nggak bisa menjabarkan secara akademik. Ya. Bagaimana hati itu bisa mempengaruhi sistem berpikir kita sampai kita kayak switch off otak kita. Fungsi nurani, fungsi rasio hilang. Ya.
maka bahaya sekali. Ya, maka yang perlu dibereskan yang pertama ya dari dalam sini. Dari hati kita dulu. Ya, lalu dari hati kita baru pikiran kita. Ya, baru kepikiran kita. Nah, dan ini akan menghasilkan kekacauan. Dan perbuatan jahat itu tertulis di dalam Alkitab. Ya. Dan hikmat yang palsu ini bisa masuk nggak di dalam gereja? Bukan cuma bisa, udah lama ada di gereja. Ya. Karena apa? Ya karena biarpun kita orang yang baik, misalnya secara umum general kita baik, tetapi potensi dosa itu ada dan kita setiap hari terus digoda, ya, setiap hari terus diberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Hanya kita mau terus mengandalkan Tuhan atau enggak. Ya. Iblis ini pintar sekali. Ya, udah nggak apa-apa kan hal ini kamu nggak pernah lakukan kok, sekali aja, ya tester. Nggak jadi nggak apa-apa, mau lanjutkan nggak apa, boleh, nggak lanjutkan juga nggak apa-apa, kamu mau bertobat nanti juga kan, ya tiap minggu kan ada doa pengakuan dosa, ya. Maka kita mulai hitung-hitung, iya ya dosa yang ini saya belum pernah loh, ya nyoba dulu deh, sekali aja, sekali ini aja, swear, ya iblis mulai mencoba mengganggu pikiran kita, lama-lama iya ya orang nggak ada yang tahu kok, ini pasti nggak ada yang tahu nih, ya aman ini. Bisa melakukan dosa, tapi dampaknya nggak ada. Wah ini yang paling enak. Maka waduh ini harus hati-hati sekali. Kemudian hikmat yang benar. Ya, karakteristiknya, ya tadi sudah kita baca juga. Dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini khas dari Yakobus. Yakobus tidak berbicara satu pemaparan doktrin yang sangat komprehensif dan mendalam. Dia lebih kepada ada hal yang bernilai teologis tapi harus langsung dipraktekkan. Ya, langsung dipraktekkan. Makanya dia bahas ini di pasal 1 dibahas tentang hal-hal yang akan dia jelaskan di pasal 2, 3, 4, 5. Ya, ini di pasal 1 udah dibahas hikmat, sudah dia sebut. Ya, kemudian di pasal ini perikop ini menjelaskan lebih dalam tentang hikmat. Hikmat itu bukan sekadar pengertian, definisinya apa? Ya, oke kita perlu. Tapi yang paling penting diterapkan, dilakukan. Jangan berhenti pada tataran teori saja, ya. Jangan hanya berhenti di situ. Tetapi yang harus itu dilakukan. Makanya ketika membahas iman, Yakobus langsung bilang, iman apa gunanya iman kalau nggak ada perbuatan? Padahal maksudnya dia tahu bahwa iman dan perbuatan itu harus klop. Ya, jadi nggak bisa kita bilang kita orang beriman tapi nggak ada buktinya. Buktinya apa? Di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghadapi masalah yang berat, bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang kita tidak inginkan, bagaimana kita menghadapinya. Itulah tanda dari iman. Iman itu harus dipraktikkan. Ya, makanya di minggu lalu dibahas jagalah lidah. Lidah itu buas dan beracun. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita mengendalikan lidah. Dan hari ini hikmat juga bukan sekedar orang yang pintar, orang yang banyak pengetahuan, tapi itu harus terimplementasi. Ya sebenarnya kebenaran ini juga udah diadopsi sama banyak orang. Dunia kampus pun bukan hanya teori-teori saja. Mereka harus ada pengabdian kepada masyarakat. Supaya apa? Ilmunya itu berguna. Begitu juga iman, termasuk hikmat. Hikmat yang benar, ya hikmat yang diberikan oleh Tuhan itu harus terimplementasi dengan cara hidup yang baik, ya. Dan di sini ada kata hikmat lahir dari kelemah lembutan. Terjemahan lain dibilang dari kerendahan hati. Tetapi ada juga terjemahan yang menyatakan sebaliknya bahwa kelemah lembutan atau kerendahan hati itu datangnya dari hikmat. Ya, saya pikir itu bukan hal yang sangat kaku, ya bahkan itu saling menguatkan menurut saya, ya bahwa dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan maka hikmat akan terus diasah, ya seperti orang yang semakin banyak mengalami tantangan dan cobaan dan banyak pengalaman bahkan ada kegagalan misalnya di masa lalu membuat orang jadi lebih wise, lebih bijaksana, ya. Dan di sisi lain kebijaksanaan itu, hikmat itu menolong orang untuk bisa lebih rendah hati, bisa lebih
lemah lembut, ya. Nah, lalu Yakobus memberikan karakteristik atau sifat-sifat dari hikmat yang benar. Yang pertama murni. Wah, ini bagus sekali. Pure. Harus murni. Artinya tidak tercampur, tidak terkontaminasi. Ya. Tidak terkontaminasi. Harus murni. Nah, karena ketika hikmat tidak murni, dia akan melakukan kejahatan. Ketika orang makin punya kemampuan, kapasitas, dia punya hikmat yang luar biasa, tetapi ketika tidak murni, waduh, motifnya jahat, maka dia akan merusak. Maka dia akan lari dari Tuhan. Ya seperti tadi yang saya katakan, Salomo. Ya. Yang kedua, pendamai. Ya, pendamai. Nah, orang yang punya hikmat akan berusaha berdamai. Di bagian firman Tuhan lain kan bilang, usahakanlah untuk hidup damai dengan semua orang. Tentu di sini ada syarat dan ketentuannya. Ya. Ada damai yang terjadi karena paksaan. Ya. Misalnya negara A berperang dengan negara B, lalu diserang habis-habisan negara ini. Akhirnya udah nyerah kita, damai. Damai kita ya, damai, lempar bendera putih. Itu damai yang dipaksakan. Bukan seperti itu. Ya. Atau di rumah misalnya anak melakukan kesalahan, lalu papanya marah, ngamuk, lalu semua diam. Wah, begini yang papa suka, damai semua, tenang. Itu damai yang dipaksakan. Ya. Bukan damai yang tumbuh karena hal-hal yang natural. Ya. Jadi damai yang di sini adalah damai juga yang berdasarkan kemurnian. Tetapi ada kalanya suasana harus menjadi tidak damai. Demi apa? Demi kemurnian. Contohnya, ketika ajaran sesat masuk ke gereja, gereja harus keras. Nggak ada toleransi untuk ajaran sesat. Ya. Harus keras dan tegas. Kalau itu memang benar-benar sesat. Ya, jangan-jangan kita yang sesat. Maka kita pikiran terbuka, tetapi harus tegas. Kita harus tahu, kalau kita tahu ini benar-benar betul, ada yang mencoba memberikan pengajaran yang ngaco, yang jelas-jelas salah kepada gereja, ya, itu harus kita lawan. Di Alkitab pun Tuhan puji jemaat di Efesus. Ya, memang mereka mulai kehilangan kasih mula-mula, tetapi ketika mereka tidak sabar kepada para pengajar-pengajar palsu, Tuhan Yesus puji. Engkau tidak sabar, bagus katanya. Loh, kok tidak sabar bagus? Karena apa dulu? Ya. Ini kalau untuk meluruskan, menjaga kemurnian ajaran, kalaupun memang harus tidak damai, apa boleh buat? Seperti yang dilakukan oleh Martin Luther. Martin Luther ketika dia memberikan pengajaran yang bertentangan dengan institusi resmi gereja pada saat itu, dia tahu dia benar, dia katakan di sini aku berdiri. Ayo diskusi. Ya, lalu dia diekskomunikasi oleh gereja, akhirnya terpaksa dia keluar dari gereja. Damai enggak? Enggak damai. Memang enggak pukul-pukulan, tapi maksudnya akhirnya sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi kalau itu demi menjaga kemurnian, ya udah. Yang penting kita jangan saling berbuat dosa. Ya, kita pegang yang benar. Makanya ada Kristen sampai hari ini. Ya, karena ada orang berani keluar dari zona damai demi kemurnian firman Tuhan. Ya. Kemudian peramah. Nah, peramah ini juga penting. Ya, kebanyakan orang pemarah kan, bukan peramah. Nah, ini penting. Ini juga bagian dari pemanifestasian iman ke dalam hal-hal yang praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peramah ini bukan hanya pada saat tugas menjadi greeter usher. Ya. Jadi memang SOP senyum terus gini ya. Sampai ke toilet pun dia lupa, senyum terus. Pokoknya sampai pulang gereja baru selesai senyumnya. Ya. Ini bukan soal SOP. Ya tentu SOP perlu senyum ya. Tetapi mari kita melatih diri kita ya untuk menjadi orang yang peramah. Karena semakin kita peramah pasti ya akan lebih mudah untuk membangun relasi. Ya, terutama untuk jemaat-jemaat yang baru misalnya. Wah, itu perlu orang-orang ramah di gereja. Ya. Saya pernah pergi ke satu tempat, wah orang-orangnya kurang ramah. Diem aja semua. Lalu ada yang dikenalkan, oh ini
misionaris dari Indonesia dulu, zaman dulu sebelum saya di GRI. Lalu mereka, habis itu diem. Saya jadi merasa nggak nyaman di situ. Ya saya kesini diundang, ya bukan nyodor-nyodorkan diri datang ke situ, diundang sebagai hamba Tuhan yang STT-nya dulu disponsori oleh gereja tersebut. Jadi saya datang sebagai ketua alumni ya, untuk memberikan presentasi tentang pelayanan alumni-alumni yang ada. Tapi muka-mukanya ini semua datar semua. Ya, jadi istilahnya kalau nggak karena undangan pun dan setelahnya pun, jadi kayaknya mau datang lagi. Jadi ngapain saya ke situ? Ya, mungkin bukan jahat orangnya, enggak, baik-baik, tapi nggak ramah. Ya. Maka walaupun kita aslinya pendiam, latihlah diri untuk bersikap ramah, karena ramah itu nggak ada ruginya. Ya. Lalu penurut. Nah, penurut ini bukan yes man. Bukan yes man, iya, apa aja iya. Waduh, ini nggak enak juga kalau begini. Ya susah, nggak bisa diskusi, nggak bisa beda pendapat, nggak ada brainstorming yang lebih bagus gimana. Pokoknya terserah aja dah, terserah aja. Aduh, capek dah kalau begini dah. Ya, misalnya kepada Pak, besok mau masak apa? Terserah. Pak, nanti kita liburan kemana? Terserah. Ya. Lama-lama dia bilang, Pak saya mau nikah lagi. Terserah, kata. Karena udah biasa ngomong terserah. Ya hati-hati. Penurut di sini adalah menurut dalam artian hal-hal yang baik. Ya, dalam hal artian yang baik dan benar tentunya. Kita bisa tidak menurut seseorang, lembaga, atasan, pasangan, menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu boleh tidak nurut. Ya, atau melarang kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu boleh tidak menurut. Ya, boleh tidak menurut. Misalnya orang bukan Kristen, lalu dia percaya Yesus, dia mau jadi Kristen, dilarang sama keluarga. Nah, itu boleh tidak menurut, bukan berarti tidak taat sama orang tua, ya, melawan orang tua, tidak. Tetapi untuk hal-hal seperti itu bisa tidak menurut. Bisa tidak menurut. Ya. Tetapi kalau itu hal yang baik dan di dalamnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun kita tidak suka, itu bukan keinginan kita. Kalau boleh memilih kita tidak mau, tetapi karena itu dari otoritas, ya, dari atasan, dari institusi, dari pasangan, ya udah ikutin aja. Ya. Saya orang yang gaya makan buah tertentu punya gaya sendiri. Ya. Istri saya bilang, bukan gitu cara makannya. Ribet amat sih. Ya. Tapi akhirnya lama-lama saya ikutin juga. Iya juga ya, benar juga ya. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti, wah berarti Pak Pendeta ini takut sama istrinya. Enggak. Ya. Untuk hal-hal tertentu saya otoritas. Ya. Saya ambil keputusan. Saya bilang gitu. Tapi hal-hal yang baik, yang saya lihat nggak ada masalah teologis di dalamnya, bukan soal dosa tidak dosa, nggak apa-apa. Ya, nurut aja. Ya. Tapi kalau hal-hal yang prinsip, harus suami yang menjadi otoritas. Istri harus nurut. Ya, kami beberapa kali beda pendapat, bahkan soal pelayanan. Nggak soal dosa sih, soal pelayanan. Ya. Tapi ada kalanya saya bilang, saya suami, saya kepala keluarga, saya ambil keputusan. Ikut istri saya, makanya ikut sampai sekarang. Ya. Cuman tadi dia ninggalin saya. Karena kami rapat penatua, istri latihan jadi WL di sini. Jadi harus pergi duluan, bukan karena apa-apa. Ya. Jangan ditafsir-tafsir. Lalu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Nah ini, belas kasihan disandingkan dengan buah-buah yang baik. Belas kasihan itu bukan, kasihan ya, kasihan deh lo, bukan itu. Ya, belas kasihan yang benar juga dimanifestasikan, diwujud nyatakan di dalam tindakan, di dalam buah-buah yang baik. Ya, harus terlihat. Jadi sebagaimana tadi banyak kejahatan, mulainya dari dalam hati. Begitu juga kebaikan, hikmat, iman, itu juga dari dalam hati, dari pikiran. Tapi akhirnya juga akan keluar. Ya, akan diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian, tidak memihak. Ya. Tidak memihak. Ini artinya apa? Ya,
di dalam terjemahan lain dibilang imparsial. Oh, ini biasanya bahasa-bahasa hukum. Ya, nggak boleh parsial, harus imparsial, nggak boleh sebagian, tapi keseluruhan. Di dalamnya juga ada makna adil, tidak berat sebelah. Misalnya orang tua memperlakukan anak. Kadang anak 3, ada yang anak emas, ada yang anak tembaga, ada anak jerami, ya, atau dia anak tirikan padahal anak kandung. Ya. Tapi kok saya merasa di anak tirikan? Kadangkala bukan salah anak, bisa jadi orang tua yang membuat seperti itu. Jadi karena orang tua membeda-bedakan anak-anaknya perlakuannya, ya, maka anak-anaknya menjadi ada kepahitan di dalam dirinya. Ada iri hati di dalam dirinya. Kok adik yang buat salah, kokonya yang dimarahin. Ya, bisa terjadi iri hati. Ya. Maka kita harus tidak memihak. Kita harus bersikap adil kepada siapapun juga. Ya, itu hikmat yang benar. Wah, apalagi kalau orang misalnya di lambang pengadilan itu kan timbangan ya. Timbangan itu pasti sama tuh. Dalam arti dia harus menimbang seadil-adilnya. Tidak boleh memihak. Ya, itu hikmat yang benar. Waduh, ini praktis semua nih. Dan yang terakhir, tidak munafik. Tidak munafik. Tidak bermuka dua. Ya, tidak bermuka dua. Ya, dia tidak berpura-pura. Ya. Tidak berpura-pura bukan berarti kalau kita rasa orang itu enggak benar, langsung kita marahin. Ya, saya kan harus terang-terangan. Ya enggak juga begitu. Ya. Tetapi juga kita tidak boleh memanipulasi diri. Misalnya ada orang salah, tapi karena dia punya kemampuan di atas kita, punya status sosial di atas kita, jadi wah pokoknya bapak paling baik dah gitu-gitu. Akhirnya ya kalau saya bilang jadi penjilat. Ya, ada orang yang seperti itu. Pokoknya kalau orang lebih berkuasa, orang lebih kaya, orang lebih punya status sosial yang tinggi, dia jilat-jilat terus. Ya. Itu namanya munafik. Ya. Sebaliknya kalau orang ada di bawah dia tindas. Ya. Dia tindas. Nah itu orang yang bersikap munafik. Kita harus, bahasa Yakobus, tidak boleh memandang muka. Nggak boleh memandang muka. Semua orang harus kita lihat sama dalam pengertian kita semua ini manusia yang sama di hadapan Tuhan. Ya, maka kita memperlakukan orang lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Maka kita melatih diri untuk tidak munafik. Ya, tidak munafik. Maka kalau kita ramah, kita latih sampai kita ramahnya menjadi natural. Ya, menjadi asli, menjadi bagian dari diri kita. Ya, karena tentu ini istilahnya, oh dari atas, jadi minta Tuhan, kasih saya Tuhan, saya nggak ngapa-ngapain, nggak mengerjakan, bukan begitu. Ya, Tuhan memberikan hikmat, lalu kita harus kerjakan, kita kembangkan, kita develop. Ya. Kemarin saya diberkati sekali dengan ibadah dewasa muda dan pasutri. Ya, jadi pemateri itu mengatakan bahwa itu pun tidak berhenti di situ. Itu bisa bergeser, bisa berubah, bisa dikembangkan. Ya. Termasuk kan saya juga pernah singgung di dalam khotbah ada 5 bahasa kasih. Ya. Ada act of service, ada words of affirmation, lalu ada 5 lah. Ada 5, ada receiving gifts. Ya. Ada 5 hal, ada physical touch. Itu pun bisa berubah ternyata dan bisa dikembangkan. Termasuk temperamen, memang berubah dari kiri ke kanan total nggak bisa. Tapi maksudnya sisi-sisi di diri kita yang perlu dikembangkan itu bisa berkembang kok. Termasuk di dalam bahasa kasih, di dalam berbagai hal. Jadi kita jangan menjadikannya excuse untuk kita tidak mau mengembangkan sisi-sisi tertentu di dalam hidup kita yang mana itu sangat bermanfaat. Entah itu di dalam relasi, di dalam hubungan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lain-lainnya. Saya seorang introvert. Ya, seorang introvert. Tapi karena dalam tanda kutip, tuntutan jabatan harus ngomong. Harus latihan senyum. Ya. Waktu saya kecil itu kan asli ya, aku masih kecil kan kita apa adanya, kita nggak ngerti apa-apa. Ya, saya selalu sembunyi, ada saudara sembunyi, diajak arisan nggak mau, diajak acara adat nggak mau. Ya, pokoknya saya di rumah aja.
Ya, nggak mau tahu gitu-gituan, nggak penting bagi saya. Karena apa? Introvert. Saya punya 2-3 teman udah cukup, yang penting akrab. Ya begitu aja. Ya. Tetapi ya karena waktu SMA lalu jadi anggota OSIS, lalu kuliah juga masuk senat mahasiswa jadi ketua senat. Ya mau nggak mau, ya mau nggak mau. Tapi tetap saya introvert tetap. Ya, saya perlu waktu sendiri. Saya kalau sendiri di rumah nggak pusing. Nelpon siapa nih? Keluar kemana nih saya nih? Saya jalan kemana nih? Hangout kemana? Healing kemana? Nggak pusing saya. Sendiri pun saya tenang di rumah. Tetap aslinya tetap ada. Tetapi mendevelop, mengembangkan sisi-sisi yang memang diperlukan untuk mendukung pelayanan. Ya, untuk mendukung pelayanan. Nah, jadi itu tetap ada yang perlu untuk diubah, kita ubah. Ada yang perlu untuk dikembangkan, dikembangkan. Tentu nggak tiba-tiba kita punya semuanya itu dan kita nggak akan bisa terus konsisten tanpa kita terus stay connected kepada Tuhan. Harus tetap terus terhubung, minta Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Jadi tidak ada titik di mana kita punya hikmat yang benar dan tidak bisa berkembang lagi, nggak ada. Ya, orang paling berhikmat aja bisa kacau hidupnya, apalagi kita. Siapa kita? Ya, nabi juga bukan, ya kan? Nggak berani kita ngomong. Bahkan saya orang pilihan, mana SK-nya di sorga? Nggak punya juga. Kita cuma yakin-yakin aja saya orang pilihan. Tentu kita harus yakin, ya. Tapi semua itu bisa dikembangkan, bisa dilatih terus supaya hidup kita terus meningkat sehingga kebenaran Kristen yang kita ucapkan tidak berhenti sebagai satu tataran retorika yang hebat, ya. Ilmu yang hebat bisa dijabarkan dengan demikian ketat dan menakjubkan. Orang bilang, wih hebat ya. Pinter-pinter orang Kristen kalau menjabarkan, ya. Tapi di luar gereja susah dibedakan sama yang enggak Kristen. Nah, ini yang menjadi tantangannya, ya. Bagaimana kita seharusnya menjadi berkat. Dan terakhir, hikmat yang palsu akan menciptakan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Karena walaupun ilmunya tinggi, ya, orangnya hebat, mungkin kalau dites dia IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, ya. Tetapi ada satu saat dia masuk bisikan setan, masuk sistem dunia yang sudah corrupted, lalu ditambah dengan keinginan diri, ya, banyak mimpi yang belum tercapai, lalu kadang satu kali dia jatuh. Dan ada kalanya jatuhnya masuk di dalam jurang yang tidak ada dasarnya. Maka usahakan jangan jatuh. Ya. Usahakan jangan jatuh. Jangan coba-coba. Ya. Sedapat mungkin, Tuhan tolong saya nggak mampu, itu hikmat yang benar. Jangan, Tuhan udah nggak usah ikut campur dah yang gini-gini mah biar saya aja sendiri. Ya, nggak bisa. Ya. Tetap kita minta, Tuhan tuntun saya. Tuhan tolong saya. Ya. Biarpun kita katakanlah kita seorang guru besar, pemegang gelar PhD, ya, permanent head damage, ya. Belum tentu kita bisa mengerjakan banyak hal. Ya, mungkin kita ahli dalam satu bidang, bidang lain kita nggak ngerti. Ya. Maka perlu kerendahan hati di sana, perlu kita mengusahakan kedamaian, ya. Mengusahakan kedamaian, tapi tentu kedamaian yang sejati. Ya. Orang yang punya hikmat yang benar tetap mengupayakan kedamaian. Pada tataran tertentu istilah yang dibilang begini, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini sekarang lagi politisi-politisi kan suka pakai istilah-istilah, ya. Itu ada benarnya pada tataran tertentu. Tapi ada kalanya kita harus berani berbeda. Karena ini bukan nilai-nilai Kristen yang saya anut, ya. Kita bisa beda, kita berani tampil beda, bukan yang penting beda, enggak. Ya, kadang orang benar kita ngaco sendiri, yang penting beda, bukan. Ya, kita berani menyatakan kebenaran. Tapi kedamaian tetap perlu diupayakan dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Kalau belum bisa damai karena orang membenci kita karena kita berbuat benar, berkata benar, bersikap benar, ya nggak apa-apa. Kita tetap berupaya membangun kedamaian itu. Ya, sehingga tercipta
keharmonisan. Kan bukan berarti kita benar dia salah lalu kita tuding-tuding dia, kita tunjuk-tunjuk dia, bilang dasar kamu begini begitu, bukan. Itu kita udah jatuh juga, itu jatuh kepada memegahkan diri, kesombongan. Maka nggak gampang. Ya, yang dibilang hikmat yang benar, bukan berarti kayak ada aplikasi diinstal, udah mantep. Enggak sesederhana itu. Ya. Saya mencoba mencari ilustrasi yang tepat. Saya nganggapnya itu kayak handphone, ya katakanlah Android, ya karena saya bukan jemaahnya iOS ya, saya jemaat Android. Ya. Itu di Android saya kan kadang gitu. Nanti itu bisa upgrade, ya dari OS ya. OS 12, lalu nanti pas beli itu handphone, wah ini speknya bagus. Operating sistemnya udah bagus. Tapi dia nanti butuh upgrade juga. Ya, dia butuh upgrade secara continue. Nanti ada OS terbaru. Ya, lalu masuk OTA kalau nggak salah istilahnya, over the air atau apa. Saya udah lama nggak baca berita-berita yang tentang dunia gadget begitu. OTA kalau nggak salah. Jadi ini udah bagus nih. Ya kayak kita udah bagus dikasih hikmat oleh Tuhan. Tapi tetap perlu ditambahkan terus oleh Tuhan. Ya kayak tadi upgrade itu, upgrade operating system. Ditambah terus. Ya. Dan hikmat kita pada saat ini itu akan sekarang udah keren nih. Nanti itu nggak cukup. Ya. Karena masalah terus berkembang. Ya. Iblis itu jauh lebih cerdas, ya. Kreatifnya lebih kreatif. Ya kan? Memanfaatkan situasi lebih hebat, ya. Maka hikmat kita yang sekarang tetap tidak cukup. Maka itu kita tetap perlu firman Tuhan. Maka di ayat 13 tadi dibilang bijak berpengetahuan. Di terjemahan lain ada kata berpengetahuan juga. Jadi pengetahuan itu dalam konteks pengetahuan akan firman Tuhan. Ya. Karena itu bagaimana agar kita tetap memiliki hikmat yang benar, bahkan terus di-upgrade. Ya. Maka ada 3 hal. Yang pertama, tentu Yakobus sudah menyarankan di pasal 1, mintalah pada sang sumber hikmat. Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan yang akan memberikan atau katakanlah menambahkan hikmat kepadamu, ya, dengan tidak menghitung-hitung. Tuhan itu murah hati. Ya, minta hikmat. Mungkin kita sering kali gagal karena kita mungkin terlalu emosional, atau kita ya kurang cerdas dalam bidang yang tadi saya sudah jelaskan. Kan enggak semua orang cerdas dalam segala hal, tidak. Ya, makanya minta sama Tuhan, tolong ya Tuhan. Dan tentu terus belajar akan firman Tuhan. Ya, kita perlu renungan secara pribadi, kita perlu dengar firman ketika ibadah, bahkan di tengah minggu ada pendalaman Alkitab, ya, ada doa pagi. Itu bagian dari kita terus mengupgrade pengertian kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan tetap itu, firman Tuhan gak perlu di-upgrade. Tapi pengertian kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan yang perlu di-upgrade. Di pasal 119 kitab Mazmur itu kan, waduh, itu semua pemazmur menulis ada istilah firman Tuhan, Taurat Tuhan, kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Itu dipakai dengan berbagai-bagai istilah yang sangat kaya. Ya, itu maksudnya semuanya firman Tuhan. Ya. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelokaannya bersih? Dengan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu semua di pasal 119. Ya, itu indah sekali. Maka kita tetap terus perlu belajar akan firman Tuhan. Itu enggak ada berhentinya. Ya. Bahkan apalagi seorang hamba Tuhan harus lebih semangat, harus lebih belajar, ya, harus lebih belajar. Maka kita perlu belajar firman Tuhan. Dan terakhir, jaga hati. Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka menjaga hati ini penting sekali. Ini kaitan juga tadi dengan kemurnian. Kemurnian bukan hanya kemurnian ajaran, tetapi kemurnian motivasi, kemurnian tujuan. Kalau kita katakan saya mau melayani Tuhan, apakah untuk kemuliaan Tuhan? Benar,
teorinya. Tapi seringkali kita ngelihatnya untuk kepentingan saya, ya, campur aduk semuanya. Maka kalau kita sedang kurang murni atau mulai tidak murni, maka purifikasi, murnikan ulang. Minta Tuhan, Tuhan kayaknya saya udah mulai keruh nih, ya, kemurnian saya udah mulai keruh, udah mulai terkontaminasi dengan entah apapun itu. Ya, kita doa minta kepada Tuhan, Tuhan murnikan saya. Untuk siapa saja, ya, entah kita dalam dunia marketplace, atau kita dalam dunia pendidikan, atau kita dalam dunia pelayanan. Ya. Kita jaga hati agar tetap seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kalau enggak, kita sedang berada di pinggir jurang. Ya. Kita bisa jatuh kapan saja. Jangan salahkan Tuhan. Karena kita yang tidak menjaga hati. Kita bilang Tuhan berikan hatimu, dikasih. Tapi kita enggak jaga. Ya. Maka hati-hati dengan hati. Jagalah hati. Ada satu lagu yang bagus. Tapi bukan lagu Kristen, sayang ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jendela hidup ini. Bagus. Saya juga belajar banyak dari yang lain. Ya, itu jagalah hati itu kebenaran umum. Ya, kebenaran umum. Jagalah hati. Kalau bisa kita bikin pujian sendiri ya tentang jagalah hati. Ya, jangan pinjam dari kidung jemaat orang. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kira kita semua belajar agar kita memiliki hikmat yang benar dan terus stay connected dengan Tuhan melalui apa? Terus meminta hikmat, tambahan hikmat daripada Tuhan, belajar kepada firman Tuhan agar kita tetap ada istilah apa tuh? Up to par. Tetap kalau istilah golf atau apa tuh? Kita tetap ikut sesuai standar di zaman yang akan datang. Karena standar terus meningkat kan. Ya, agar kita tetap up to par, maka kita perlu terus belajar firman Tuhan dan jaga hati. Tetap murni. Tetap murni. Ya. Amin. Mari kita berdoa.